Menjadi guru penggerak bukan merupakan suatu pilihan, tetapi sebuah kewajiban dalam mengembangkan potensi sebagai pendidik. Banyak hal yang akan didapatkan. Memahami filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak. Mengetahui visi guru penggerak. Menerapkan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Garut dengan fasilitator Ibu Eva Apianti MPD dan pengajar praktik Ibu Cucu Yulianti MPD. Saya Kamaludin dari SMPN 1 Selaawi. Saya Ulfi Sanusi dari SMK Negeri 8 Garut. Saya Linda Yulianti dari SMP Al-Fatah Limbangan. Saya Aan Suryana dari SDN 4 Majasari. Saya Rahmat Hidayat dari SDN 2 Cibio Kaler. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Maaf ya mengganggu waktunya. Ya. Kebetulan saya tahu bahwa hari ini Pak An akan melakukan kegiatan coaching Ya, gitu. betul, Pak. Nah, sebelumnya saya minta izin, Ya. saya ini akan menjadi sebagai observer, Ya. gitu ya. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang harus dilakukan Ya. sebelum melakukan kegiatan coaching. Yang pertama itu adalah apakah percakapan coach dan coachnya itu sudah sesuai dengan alur cerita? Ya. Apa belum? Ya. Oke, yang harus Bapak perhatikan. Yang kedua itu adalah bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diberikan kepada coachnya. Ya. Gitu ya. Paham ya, Pak? Paham, Pak. Yang ketiga yaitu bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan dari Bapak sebagai coachnya ya, Pak, ya, supaya berjalan kegiatan coaching ini lancar. Dan selanjutnya itu adalah jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching Pak ya. Di antaranya itu adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Ya. Nah, baik, terima kasih. Itu merupakan salah satu persyaratan yang harus diperhatikan dalam kegiatan coaching. Nah, selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh Pak? Boleh. Iya Pak. Pak, terima kasih sekali ya, sangat kompetitif. Yang sini yang pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Mungkin yang saya akan kembangkan dalam coaching ini yaitu present Pak, Ya. penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap pelaksanaan coaching tersebut Pak. Ya, sangat luar biasa ya itu. Nah, untuk yang selanjutnya Ya. mungkin dari apa yang Pak sudah bicarakan, Ya. indikator yang ingin dicapai oleh Bapak dalam proses coaching kali ini apa Pak? Mungkin indikator yang ingin saya harapkan dari coaching ini yaitu pertama mendengarkan aktif Pak, Ya. kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tersebut kepada coaching, agar pertanyaan tersebut bisa dicerna dan mendapatkan solusi bagi coaching. Oh iya, sangat luar biasa ya. Pak An, terima kasih ya atas hasil observasinya. Ya. Para observasi, mudah-mudahan kegiatan pelaksanaan coaching yang akan Pak An laksanakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Nanti saya akan memberikan penilaian yaitu pascal. Ya, siap. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah saya tuh sehat Pak, Iya, cuman iya. di sini saya agak resah Pak, agak khawatir Pak. Iya. Ya pantesan saya perhatikan hari ini ibu terlihat murung dan tidak percaya diri. Iya Pak, kalau Bapak ada waktu nih, boleh saya sharing dengan Bapak gitu. Ya kebetulan saya juga hari ini ada jadwal matematika tapi waktu kosongnya ada 1 jam. Alhamdulillah kalau gitu, jadi Bapak bisa sharing ya dengan saya. Silakan. Jadi apa nih yang bisa saya bantu?
Gini Pak, kebetulan saya ini khawatir dengan seorang siswa Ya. Pak. Ini yang kelas 8, dia kan udah berminggu-minggu tidak sekolah Pak. Kebetulan kan saya wali kelas nih Pak. Ya. Nah saya harap dengan ngobrol dengan Bapak, sharing dengan Bapak, saya bisa ada masukan lah dari Ya. Bapak gitu. Ya, coba ceritakan lebih lanjut apa masalahnya. Gini Pak, kebetulan saya ini nih, siswanya kan namanya Rizgonya Pak ya. Iya. Saya udah melakukan home visit. Ini anak udah waktu itu seminggu 2 minggu tidak sekolah lama. Saya lalu datang ke rumahnya, ngobrol sama orang tuanya dan menasihati anaknya. Alhamdulillah waktu itu si anaknya itu kembali sekolah Pak. Cuman ini yang jadi masalahnya ketika udah sekolah dia kembali lagi nggak sekolah gitu Pak. Jadi saya tuh yang dikhawatirkan ketika tidak sekolah seperti ini berlarut-larut berminggu-minggu. Pertama anaknya ketinggalan pelajaran, kedua kan mau menghadapi PTS dan juga menghadapi AMBK gitu. Ini saya yang dikhawatirkan oleh saya itu tuh Pak. Ya, jadi menurut Ibu untuk pembicaraan hari ini bertujuan untuk apa? Yaitu saya ingin ada solusinya Pak gitu agar anak tersebut sekolah lagi. Ya, ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini mungkin ada solusi yang terbaik ya. Iya Pak. Permasalahan yang ingin Ibu hadapi. Iya Pak. Begini Bu, mungkin hambatan Ibu untuk membuat siswa termasuk tadi yang dikatakan itu apa maksud hambatannya? Hambatan yang saya rasakan di sini lebih ke ini Pak. Jadi si anak ini ketika di rumahnya ini saya nilai ya, karena anak ini ketergantungan game online Pak. Jadi si anak tuh sampai malam ya hingga dia begadang ke sekolah, bangun siang akhirnya malas sekolah. Nah di sini ada kurang pemantauan dari orang tua Pak. Ya jadi ya saya ingin gitu, yang saya inginkan ini gimana orang tua bisa bekerja sama lah gitu ya, agar anak tersebut itu kembali lagi semangat untuk belajar. Karena memang kan anak lebih banyak di rumah, otomatis pemantauan untuk pemakaian gadget, main game online itu otomatis orang tua bakal lebih memantaunya. Jadi menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Ya Pak, saya juga sejujurnya Pak ya, saya merasa bingung gitu Pak. Bagaimana saya harus membuat anak ini itu kembali ke sekolah gitu. Cuman saya juga masih punya beberapa istilahnya ingin ada rencana lah, ingin home visit lagi Pak. Jadi kalau seperti itu bagaimana Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Ya Pak, untuk mengatasinya saya itu ingin melakukan home visit lagi Pak. Jadi datang ke rumahnya dan lebih memfokuskan untuk bicara dengan orang tuanya, bagaimana orang tua ini lebih memotivasi dan memberi semangat anaknya untuk mengurangi pemakaian gadget Pak. Ya, karena itu kan sumber masalahnya itu. Jadi dia game online sampai larut malam sehingga dia kesiangan dan juga dia jadi malas gitu ya. Dan terutama saya juga akan memberi nasihat lagi kepada anak tersebut. Istilahnya saya memberikan motivasi lagi kepada Rizgon ini supaya semangat lagi belajar gitu Pak. Apa bisa Bu anak tersebut untuk membatasi pemakaian gadget dengan pemantauan orang tua? Kalau menurut saya sih bisa Pak, asalkan di sini ada kolaborasi lah, ya antara orang tua dan juga pihak sekolah, gitu ya Pak. Nah saya ingin mungkin ya Pak ya, si orang tua ini gimana caranya sedikit-sedikit kalau untuk memutus langsung si anak untuk tidak pakai gadget lah ya Pak ya, apalagi game online ini memang sulit ya Pak. Tapi sengaja dibatasi waktunya, istilahnya jam 9 anak sudah beres, si anak tersebut tidak main game lagi. Nah kalau bisa untuk awal-awal si orang tua ini kerjasama dengan sekolah gitu, untuk mengantarkan dulu anaknya lah ke sekolah gitu, agar tidak kemana dulu si anak ini. Nah kalau di sekolah saya harapkan ini ada kerjasama juga, baik itu antara guru dan kesiswaan, supaya ada penanganan dan pengarahan bagi siswa tersebut Pak. Jadi untuk selanjutnya bagaimana tindak lanjut Ibu untuk melakukan pembicaraan itu semuanya dengan orang tuanya? Ya tindak lanjutnya kalau setelah saya bicara dengan orang tuanya ya Pak ya, saya ingin ada obrolan dengan kesiswaan dan kepala sekolah, gimana kalau di sekolah ini kita bikin sebuah pengarahan untuk siswa-siswa semua ya, agar siswa tersebut itu siswa semua ini paham bahwa dampak negatif dari pemakaian game online yang berlebihan itu buruk gitu Pak. Ya, jadi sadar lah istilahnya ya Pak ya.
dan juga ada pengarahan untuk orang tua juga gitu Pak. Jadi mengumpulkan orang tua ini untuk memberikan pengarahan supaya anaknya dipantau lagi di rumahnya untuk dikurangi pemakaian gadget gitu Pak. Kalau menurut Ibu ini pelaksanaan tadi rencana Ibu itu kapan Bu rencananya? Saya tuh punya rencana inginnya secepatnya, cuman mungkin di sini ada beberapa hal yang ingin saya lakukan tuh kan otomatis saya harus ke orang tua dulu ya Pak dengan lanjutnya. Ya kalau bisa minggu ini semuanya beres gitu lah Pak, mulai dari tadi home visit sampai saya ingin menyampaikan program saya tentang pengarahan itu terhadap kesiswaan dan kepala sekolah. Terus selanjutnya menurut Ibu siapa saja yang perlu dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu tadi? Ya tentunya ya Pak, pertama kepala sekolah, ya kesiswaan, juga rekan-rekan guru lainnya, sama-sama lah kita kerjasama, kolaborasi gitu ya. Gimana caranya ini tidak akan berdampak pada siswa lain, karena yang ditakutkan anak itu meniru. Ya ini juga gak sekolah gitu, ya udahlah gitu, sama-sama mengikuti hal negatif gitu, kayak main game online sampai larut malam seperti itu. Ya bagus. Itu sangat bagus tuh rencana Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan lancar dengan baik dengan kolaborasi dengan Kasjal tadi. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu mencurhatkan atau membicarakan hal ini kepada saya? Ya tentunya Pak saya jadi lebih lega. Iya. Kan tadinya saya itu ragu Pak. Sebenarnya saya itu ada beberapa ide lah istilahnya Pak. Tapi kan istilahnya tidak ada penguatan Pak. Setelah saya ngobrol dengan Bapak, saya jadi tambah yakin untuk melakukan hal inilah istilahnya solusi dan rencana yang tadi kita obrolkan Pak. Ya bagus sekali Bu Linda atas pembicaraannya. Mungkin ada waktu lain yang bisa nanti saya berikan untuk memberikan solusinya. Mudah-mudahan Bu Linda bisa melaksanakan tugas rencana ini dengan baik dan bagus dan bisa dimudahkan dalam segala kegiatannya. Ya, terima kasih ya Bapak atas masukan-masukannya. Sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Ya, sangat luar biasa sekali. Tadi saya memperhatikan dan mengobservasi pelaksanaan kegiatan coaching yang Pak lakukan terhadap Bu Linda, gitu ya. Di sini saya banyak terinspirasi sekali juga, gitu ya. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan Pak ya yang harus Bapak jawab, gitu ya. Yang pertama itu adalah apa saja yang Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Jadi setelah saya lakukan coaching, indikator yang saya capai dalam hal ini, coach itu selalu menekankan dengan aktif Pak. Kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari tadi ada permasalahan-permasalahan yang bisa dicari solusinya dengan coaching Pak. Oh iya, baik, sangat luar biasa ya. Indikatornya itu mungkin tadi present ya penuh dalam keadaan sangat aktif, dan selanjutnya adalah mengeluarkan pertanyaan yang berbobot ya. Nah selanjutnya itu adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching yang dilakukan Pak? Yang ingin dikembangkan dalam proses coaching tersebut, dalam hal ini saya ingin memberikan penyampaian solusi bagi para coach untuk mendapatkan agar coach itu selalu mendapatkan solusi bagi mereka tanpa memberikan saya solusi. Mungkin itu Pak. Ya, sangat luar biasa Pak. Mungkin di sini juga saya akan memberikan suatu masukan atau hasil dari observasi tadi saya lakukan. Yang pertama mungkin Pak sudah luar biasa ya, kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan alurnya, yaitu dengan alur kita, yaitu memberikan tujuan, identifikasi gitu ya, rencana aksi dan tanggung jawabnya juga sudah dijelaskan. Pak juga sudah menggali gitu ya, si coach itu permasalahan yang dia alami dan mencari solusinya sendiri ya dengan sesuai dengan potensinya. Yang selanjutnya juga tadi Pak sudah mampu untuk menjadikan kegiatan coaching ini menjadi berjalan dengan apa yang diharapkan gitu ya, yaitu dengan cara berkegiatan aktif dan mempertanyakan pertanyaan yang berbobot ya. Saya harap Pak An terus tetap semangat melakukan kegiatan seperti ini dan sering terhadap guru-guru yang lain. Mudah-mudahan juga Pak An menjadi suatu inspirasi dari sekolahnya untuk
kasih Pak waktunya Pak. Iya, terima kasih Pak Ano waktunya. Ya, mohon maaf saya akan memberikan penilaian yang seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, selamat pagi Bu Linda. Selamat pagi Pak. Begini, sebelum praobservasi mungkin saya akan menyampaikan beberapa penilaian dalam hal pelaksanaan kucing. Dalam hal ini penilaiannya pertama, apakah percakapan kus dan kucing itu sesuai dengan alur kita, apa belum, itu penilaiannya. Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, apakah sesuai kata kunci yang diberikan kepada kucing. Untuk yang ketiga, penilaiannya yaitu bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan-pertanyaan dari coachnya gitu. Terus yang keempat, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses aktif, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin itu penilaian yang akan saya nilai pasca praobservasi. Untuk mungkin di sini ada beberapa pertanyaan sebelum melakukan observasi. Pertanyaan yang pertama, mungkin satu, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kucing kali ini? Ya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan ini, pertama saya ingin present, kehadiran penuh ya Pak ya. Yang kedua saya ingin melakukan pertanyaan yang berbobot dan juga menjadi seorang pendengar yang aktif Pak. Terus bagus, itu yang pertanyaan pertama ya. Untuk yang kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik dan ingin berobservasi? Saya ingin yang dikembangkan itu pertanyaan yang berbobot pada coach agar menggali potensinya gitu ya Pak. Yang kedua, saya ingin menjadi pendengar yang aktif sehingga bisa merespon dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi dari coach tersebut. Terus jawabannya Bu Linda. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, indikator apa yang ingin dicapai oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikatornya tentunya saya ingin menjalankan proses coaching ini sesuai alur kita dan si coachingnya ini Pak dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan dia pun menemukan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Baik, terima kasih Bu Linda. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang sudah Ibu jawab. Mudah-mudahan untuk observasinya berjalan dengan lancar, dengan aman dan nyaman. Mungkin sekian observasi yang pertama yang saya lakukan untuk awal ini. Mungkin dicukupkan, nanti saya akan melakukan pasca observasi. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Maaf ya, saya mengganggu waktunya. Apakah saya boleh untuk bercerita? Ya Pak, silakan Pak, tidak mengganggu sama sekali. Kalau boleh tahu ini ada apa ya Pak? Aduh Bu Linda, saya ini galau sebetulnya pada hari ini dan minggu kemarin yang mengenai permasalahan yang saya hadapi. Permasalahan tentang apa Pak? Kalau boleh tahu pembicaraan kita hari ini, tujuan pembicaranya tentang apa Pak? Ya, saya itu mengetahui permasalahan saya dan mengetahui solusi yang saya buat mungkin Bu Linda. Iya, kira-kira hambatannya apa Pak? Boleh diceritakan dulu gitu permasalahan yang Bapak rasakan hari ini itu apa? Bingung Bu Linda, mungkin terlalu banyak ya gitu. Dan mungkin ini menjadi aib untuk diri saya gitu ya, karena saya sebagai pendidik itu belum mampu untuk mengembangkan apa yang menjadi figur seorang pendidik. Mungkin begitu Bu Linda ya. Saya itu ketika anak-anak berada di kelas gitu ya, apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi kegiatan PTS semester, tetapi semangat anak-anak di kelas itu semakin menurun motivasinya gitu Bu Linda. Ya. Jadi di sini permasalahannya semangat anak-anak ya dalam belajar, dalam menghadapi ujian ya, seperti itu. Nah, kira-kira Pak, jika anak-anak di sini kurang semangat, kurang antusias, Bapak ada nggak rencana yang ingin Bapak lakukan agar semangat anak-anak ini kembali menyala lagi gitu Pak? Ya. Jadi termotivasi lagi untuk belajar. Baik ya.
Mungkin karena anak-anak ini mungkin yang pertama itu terlalu bosan mungkin ya, karena saya itu menggunakan kegiatan pembelajaran itu secara konvensional dengan menggunakan banyak ceramah gitu ibu ya. Mungkin dengan hanya mencatat di dalam buku paket seperti, sehingga anak-anak itu menjadi, apalagi di jam sekolah istirahat, banyak sekali kegiatan izin untuk ke toilet, padahal mereka itu hanya keluar karena mungkin bosan di kelas seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya Bapak sudah menemukan istilahnya permasalahannya ya. Iya. Kira-kira ada nggak cara Bapak untuk mengatasi? Bapak kan tadi menceritakan bahwa Bapak itu menggunakan ceramah, Ya, menulis. ya. Siapa tahu ada sesuatu yang Bapak bisa lakukan lagi gitu Ya. agar hal tersebut tuh tidak membuat anak monoton Ya. gitu, gimana? Mungkin saya pernah dulu hanya menggunakan diskusi Bu Lina gitu, karena iya. ya keterbatasan saya untuk mengelola kelas mungkin dan media pembelajaran yang kurang tepat seperti itu. Selain diskusi ada lagi tidak Pak Nah. strategi yang ingin Bapak terapkan gitu Iya. kepada anak dari model dan metodenya? Siap. Mungkin begini, saya terpikirkan gitu sama saya merenung bagaimana kalau saya itu menggunakan media pembelajaran itu yang sesuai dengan minat dan keinginan siswa gitu ya. Apalagi pada sekarang ini di sekolah saya itu baru mendapatkan bantuan IT Bu. Ya, berupa proyektor dan Chromebook seperti itu. Nah, saya itu berkepikiran untuk menggunakan sarana prasarana seperti itu dan menggunakannya itu di kelas, yaitu dengan cara mungkin dengan perkembangan zaman sekarang gitu ya, menggunakan kegiatan presentasi gitu ya, dan selanjutnya itu akan menggunakan seperti pembelajaran puisi dan menggunakan jadi memanfaatkan di bidang sosial media gitu, seperti itu. Nah itu saya kira sudah bagus sekali ya Pak. Ya. Bapak sudah mulai mau merubah strategi belajar Iya, Bapak ya, iya. memanfaatkan IT di sekolah Iya. ya. Itu udah bagus Pak. Nah kira-kira Bapak dalam menindaklanjuti hal ini gitu ya, Iya. kedepannya gimana komitmennya agar strategi ini bisa tercapai gitu, tujuan ini bisa Gitu tercapai. ya. Yang pertama itu mungkin tadi Bu ya, saya sudah menjelaskan, saya itu menggunakan beberapa media pembelajaran yang mungkin menarik dan atraktif. Yang selanjutnya itu mungkin saya secepatnya akan menggunakan memilih metode ini gitu Bu, untuk belajar diterapkan di kelas. Iya, ya, bagus, sudah bagus ya Pak ya. Itu kira-kira nih siapa saja yang bisa dilibatkan gitu ya untuk rencana Bapak ini Pak? Ya, siap Bu. Untuk alhamdulillah kebetulan juga karena pada minggu kemarin sekolah saya itu mendapatkan bantuan anak-anak yang sedang KKN Bu dari universitas. Kebetulan juga mereka itu adalah anak-anak jurusan teknologi gitu ya. Jadi saya ingin memanfaatkan mereka untuk membantu saya dalam menyusun pembelajaran yang lebih menyenangkan, mungkinnya yang lebih kekinian kalau menurut anak sekarang gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, bagus tuh Pak. Bapak ingin istilahnya memberdayakan anak-anak KKN ya. Iya. Selain anak-anak KKN ada lagi yang dilibatkan di sekolah gitu? Iya, mungkin juga dengan bantuan dari masukan dari kepala sekolah gitu ya, dan rekan sejawat yang mungkin mengerti dan memahami IT. Gitu. Bagus sekali Pak. Nah, saya kira ini Bapak udah menemukan solusinya ya atas permasalahan Bapak yang istilahnya Bapak galau lah masalah anak-anak ini gitu ya. Nah, kira-kira kapan nih Bapak mau melaksanakan untuk menerapkan strategi belajar seperti itu? Ya, secepatnya Bu, mungkin kalau ada waktu besok juga saya akan mulai untuk membuat media pembelajaran yang menarik di kelas saya. Bagus Pak, lebih cepat lebih baik ya, Iya, agar iya. anak-anak juga bisa kembali bersemangat dalam belajar ya. Betul. Kualitas pembelajaran sekolah kita juga lebih baik lagi, Iya. lebih maju lagi. Ya Pak, gimana nih perasaannya setelah sharing dengan saya Bapak Ahmad? Alhamdulillah Ibu ya, terima kasih sebelumnya sudah mengganggu waktu Ibu. Alhamdulillah ketika saya sudah bercerita, jadi saya sekarang menjadi optimis, yang tadi pesimis, saya itu takut dan tidak berhasil. Kalau sekarang sudah berbicara dengan Ibu gitu ya, dan saya juga menemukan masalah-masalah saya sendiri. Alhamdulillah saya menjadi percaya diri dan Ya. juga optimis. Terima kasih Ibu ya. Ya, sama-sama Pak, mudah-mudahan kita bisa sama-sama ya
meningkatkan kualitas pembelajaran kita di sekolah, lebih berpihak lagi pada murid. Ya, ya Ibu terima kasih ya. Ya, sama-sama, Bapak. Kebetulan saya juga ada jam lagi, gitu ya. Siap. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan Ibu tidak bosan untuk mendengarkan cerita dari saya dan keluarga. Tidak akan bosan Pak, selalu sharing dengan saya ya. Iya, terima kasih Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Ira. Ya, pagi Pak. Barusan saya sudah melakukan penilaian setelah melakukan coaching Ibu di pasca observasi ini. Mungkin di sini saya ada beberapa pertanyaan terkait hasil observasi. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya Pak, tadi pada proses coaching dengan Pak Rahmat, Ya. saya telah melakukan alur tirta Pak. Ya. Jadi saya menggali tujuannya apa, identifikasi, rencana, sampai tanggung jawab yang ingin dilakukan oleh Pak Rahmat sehingga dia menemukan solusi dari permasalahannya. Ya Pak, dan juga saya istilahnya saya sudah mendengarkan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Rahmat. Ya, itu untuk pertanyaan keduanya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari proses coaching yang dilakukan kemarin? Yaitu kehadiran penuh Pak, dan saya juga kompetensi yang saya kembangkan itu terutama dari pertanyaan pertamanya under the board, dan juga saya mendengarkan aktif. Di sini yang saya harapkan coaching ini akan mampu menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Baik, sangat bagus sekali dari hasil observasi. Mungkin ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan setelah observasi ini. Ternyata memang Ibu sangat bagus dalam melakukan coach. Dalam hal ini Ibu bisa menjadi pendengar yang aktif, kemudian bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kemudian Ibu sendiri bisa tidak memberikan solusi kepada coaching dan bisa memberikan langkah-langkah permasalahannya kepada dia. Mungkin penilaian dari saya, catatan saya dari hasil seperti itu. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik dari sisi. Amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Terima kasih Pak. Ya, baru saja kita membicarakan. Ya. Iya. Ada apa ya Pak? Seperti ada masalah ini sepertinya. Iya Pak. Begini Pak, saya bisa minta waktunya sebentar. Kemudian saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak. Oh, boleh sekali, karena kebetulan hari ini kita sedang kosong ya Bu ya? Iya. Ya, silakan. Mungkin apa yang bisa Bapak ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid yang saya ajar itu Pak dalam belajar itu kurang antusias. Malahan dari jumlah murid saya yang seluruhnya itu hampir 50% tidak mengerjakan tugas Pak. Jadi menurut Pak An, apa yang Bapak harapkan dalam obrolan kita hari ini? Ya, saya mengharapkan dari obrolan ini kita bisa mencari solusi dari permasalahan ini Pak. Kemudian bisa mengatasi masalah-masalah tentang murid-murid yang saya ajar itu kurang antusias Pak. Baik. Menurut Pak An, Ya. hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran Pak? Kalau saya ingat kembali Ya, Pak, ya. bahwa murid-murid saya itu kurang antusias dalam belajar Pak. Yang pertama mungkin pembelajaran saya itu terlalu monoton. Malahan mungkin saya terlalu banyak bicara dalam hal pembelajaran, dan murid-murid kurang diberi kesempatan untuk berpendapat aktif dalam pembelajaran saya Pak. Oh begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak?
Menurut saya murid-murid yang seingat saya Pak ya, mungkin karena terlalu monoton Pak yang saya ajarkan, kemudian dapat begitu membosankan Pak dalam pembelajaran mereka ini, kurang menyenangkan bagi mereka Pak. Gitu ya. Iya. Kalau begitu, kira-kira apa sih yang akan bisa membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran Bapak? Mungkin saya akan memberikan pembelajaran yang asik Pak buat mereka, kemudian pembelajaran yang tidak monoton, kemudian pembelajaran yang bisa menyenangkan lah bagi mereka itu Pak. Mungkin itu yang saya kira-kira dapat direncanakan. Wah, saya sangat sependapat ya dengan rencana Bapak gitu ya. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak? Jadi menurut saya, jadi untuk mereka menjadi antusias, pertama mungkin saya harus melakukan pembelajaran yang harus berpusat pada murid-murid. Dan mungkin saya meminta untuk mereka aktif dalam pembelajaran, kemudian saya melaksanakan adanya ice breaking Pak gitu, kemudian adanya game-game kecil lah Pak dalam pembelajaran, agar mereka lebih menarik pembelajaran dengan saya gitu Pak. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apakah penyebab sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas Pak anak-anaknya itu? Kemungkinan pada saat tugas mungkin saya terlalu banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan Pak buat mereka, dan isi pertanyaan itu terlalu banyak gitu Pak. Mungkin tanpa saya memberikan sumber belajar yang lain untuk mereka, makanya mereka seperti itu dalam mengerjakan tugas Pak. Oh iya, kalau boleh tahu menggunakan sumber belajar apa yang Bapak ajarkan di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks Pak yang ada di perpustakaan, malahan ada juga dari sumber buku yang lain gitu Pak. Kalau sumber belajar itu. Ya. Adakah sumber belajar selain buku teks yang Bapak gunakan? Saya pikir banyak sih Pak. Kalau sumber belajar itu mungkin dari beberapa video YouTube, kemudian artikel-artikel dari blog, kemudian karya ilmiah dari internet, dan sekarang apalagi yang tren sekarang itu Pak, apa kayak aplikasi TikTok atau IG Pak. Mungkin itu sumber belajar yang perlu saya tambahkan. Wah, nah betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak dapat menggunakan berbagai macam sumber belajar pada pembelajaran di kelas, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Nah, sekarang Pak, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin untuk rencana saya sekarang mungkin akan merencanakan pembelajaran Pak yang mengasihkan bagi mereka, mungkin dengan menggunakan yang tadi saya katakan, dengan beberapa sumber belajar video YouTube, TikTok dan lain sebagainya, agar mereka itu merasa senang. Itu yang pertama mungkin yang saya rencanakan. Mungkin yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak bagi mereka gitu, agar mereka itu bisa sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka gitu Pak. Dan mereka akan merasa senang mengerjakan tugas-tugasnya, seperti misalnya dalam bentuk drama, lagu atau pantun, itu mungkin yang saya komitmenkan dalam hal ini Pak. Bagus sekali rencana Bapak ya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan berhasil Pak. Ya. Lalu apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Mungkin saya akan berkomitmen akan selalu membuat rencana pembelajaran yang memiliki banyak sumber belajar, agar mereka itu tereksplorasi materi lah, jadi mereka itu bisa mengeksplorasi materi dari pembelajaran ini, dan membuat mereka merasa senang dalam kegiatan apapun, kemudian tanpa ada unsur paksaan, gitu. Jadi mereka akan mengambil sendiri sumber belajar mereka yang mereka inginkan. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Mungkin kapan nih dimulai akan melaksanakannya? Mungkin sekitar seminggu ke depan Pak yang saya rasa. Iya baik. Jadi lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Lalu kira-kira siapa yang dapat membantu untuk melaksanakan kegiatan ini? Saya akan meminta bantuan dari operator sekolah atau dari rekan sejawat yang bisa melaksanakan komitmen ini Pak. Ya sangat luar biasa ya Pak, sangat bagus sekali. Sangat sudah
saya sangat mendukung gitu dengan proses apa yang Pak An utarakan tadi, dan membawa beberapa orang untuk bisa berkolaborasi mencapai keberhasilan yang Pak An harapkan gitu ya. Mudah-mudahan semua belajar yang akan diterapkan itu ini sesuai dengan apa yang Pak An rencanakan. Amin. Mungkin terima kasih waktunya Pak ya atas semua ini. Terima kasih waktu sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang bisa diidamkan oleh murid-murid. Terima kasih waktunya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.